Halo semuanya. Halo guys. Oke, general reading. General reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau vice versa, ya kan? Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang nggak kebetulan ya, tidak kebetulan. Ini sebentar lagi ada kebenaran, ada keajaiban, mujizat ya, akan segera terjadi, akan segera ditunjukkan ke kamu. Oke, kita lihat. Oke. Tara. Wah. Jadi sebenarnya ya, nggak kebetulan kamu itu dapat pencerahan. Nggak kebetulan kamu dapat petunjuk-petunjuk begini ya, pencerahan-pencerahan begini. Karena ya udah saatnya kamu dapat pencerahan. Udah saatnya kamu cerah gitu. Artinya ya udah saatnya kamu bersinar, udah saatnya kamu bercahaya. Sebentar lagi. Dan ya nggak kebetulan juga ya, ada sajalah orang-orang yang aneh-aneh tingkahnya. Ada saja mungkin mereka, temanmu, keluargamu yang memainkan drama gitu, yang bikin gara-gara gitu. Ya akhirnya menjauh. Tapi ya udahlah. Karena memang nggak kebetulan. Tidak kebetulan ada jarak atau menjauh ya dengan dengan mereka. Ya soalnya Yang Maha Kuasa semesta itu mau kamu urus dulu dirimu, baru mikirin orang lain ya. Urus dulu hidupmu, pikirkan dulu dirimu, baru mikirin yang lain. Atau selama ini kamu mikirin dia, mikirin mereka, sayang sama dia, sayang sama mereka, ya sekarang sayang sama diri sendiri dong. Itu loh. Ya, ngerti lah. Terus sebentar lagi aku ngerasa ada mujizat kayak bisa saja dalam waktu dekat ada keajaiban ya dari dalam dirimu. Ada hal-hal ajaib bisa terjadi dari dirimu. Contoh, kamu suatu saat bisa bicara ini ono, bisa katakan begini, bisa katakan begitu. Akan terjadi gitu. Atau segera terjadi begitu. Ya ajaib ya. Ternyata omonganmu, ucapanmu, tutur katamu bisa menjadi nyata. Sama juga dengan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, atau tentang siapapun. Ya ada nanti jadi kenyataan. Oke? Terus aku ngerasa apa ya? Ada mujizat sebentar lagi kayak ya kamu akan lebih kuat ya, akan lebih luar biasa, terutama soal intuisi, soal kata hati gitu. Kamu akan lebih kuat firasatmu, jadi bisa mencegah hal-hal berbahaya gitu ya. Oke, Tara, langsung aja. Ini dikatakan,
Diamnya kamu itu menunjukkan betapa bijaksananya kamu. Orang-orang akan belajar menghargai energimu dan waktumu, karena kamu akan bicara dan bertindak untuk yang penting-penting saja. Ya, ini kebenaran, mujizat ya, ya ajaib gitu. Jadi sebenarnya ya, kalau kamu diam, ada waktunya diam kan? Ada waktunya diam, sejenak diamlah gitu. Jadi dengan kamu tidak banyak tingkah, tidak banyak bicara, tidak banyak drama, ya, atau kamu diam, diamnya kamu itu bisa menunjukkan betapa bijaksananya kamu, ya, karena kamu menghargai energimu, kamu menghargai waktumu, gitu kan? Jadi orang-orang akan belajar menghargai energimu, orang-orang akan belajar menghargai waktumu, karena ya kamu mulai dari sekarang bicara atau bertindak itu ya penting-penting aja. Kalau nggak penting ngapain? Jadi hargai kan energimu sama waktumu. Jadi orang hargai energi dan waktumu. Gitu guys. Kemudian sebentar lagi hidupmu seperti hidup orang yang pintar atau peramal. Meskipun kamu belum bisa tentukan yang terbaik untuk orang-orang, tapi kamu sudah mulai bisa tentukan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Ya, mantap jiwa ya. Ngerti nggak? Jadi dikatakan ya, bentar lagi dalam waktu dekat ya, hidupmu ini kayak orang pintar gitu. Hidupmu seperti hidup orang pintar, hidupmu ya sangat spiritual, hidupmu bahkan mungkin kayak peramal ya. Atau kamu lihat aja sih, dalam waktu dekat ini bisa gitu merasakan energi semesta. Kamu bisa merasakan energi orang, atau jangan-jangan bisa meramal gitu ya. Ya minimal untuk diri sendiri gitu kan. Jadi meskipun kamu belum bisa tentukan yang terbaik untuk orang-orang, kamu belum bisa tentukan energi orang-orang secara detail gitu, tapi kan kamu udah tahu kan tentukan yang terbaik untuk dirimu. Kamu udah tahu tentukan langkah untuk dirimu sendiri. Kayak apa ya? Ya kamu kan pasti bisalah kayak ngerasain gitu secara detail energimu sendiri. Merasakan intuisimu sendiri, kata hatimu sendiri gitu. Jadi ya kamu bisa kan tentukan langkahmu. Kamu bisa tentukan yang terbaik untuk dirimu sendiri ke depannya. Itu. Jadi ya kamu bisa nanti meramal, aku kayaknya ke depannya akan begini, akan begitu. Kalau aku begini, kalau aku begitu. Nah, itu contoh. Aku akan dihormati, aku akan dihargai kalau aku menghargai diriku sendiri. Ya kan? Contohnya, ya kan? Contohnya begitu, guys. Terus, dia yang menyangkal atau tidak mengakui bahwa kamu berharga, maka sampai kapanpun dia tidak akan menemukan orang sebaik kamu. Sampai akhirnya dia sadari kamu memang sangat berharga. Tuh. Jadi ada nanti kebenaran bahwa kamu tidak tergantikan. Kamu cuma satu di dunia ini, ya. Gak ada orang seperti dirimu, guys, ya. Kamu, ya kan? Jadi, ya kalau ada seseorang dia menyangkal atau apa ya, dia tidak mengakui atau dia denial, dia menyangkal bahwa kamu berharga. Kamu tidak berharga gitu misalnya. Ya pokoknya ada orang kan kayak keras gitu, keras kepala atau apa. Jadi kan orang kayak gitu tidak mau mengakui, orang kayak gitu suka denial atau menyangkal bahwa kamu itu berharga, padahal ya kamu kan berharga gitu. Ya udah orang kayak gitu biarin aja. Karena sampai kapanpun dia tidak akan menemukan orang sebaik kamu. Dia tidak akan menemukan orang seperti kamu. Sampai akhirnya dia sadar sih, kamu itu satu-satunya. Kamu sangat berharga, ya. Terus, segala hal-hal yang mengejutkan akan diberitahu dulu ke kamu.
entah melalui mimpi atau intuisimu. Karena Tuhan sayang padamu dan ingin kamu mengantisipasi semua itu, ya. Jadi dibilang gitu. Jadi setiap hal-hal mengejutkan ya, yang akan terjadi gitu, akan diberitahu dulu sama kamu. Akan dikasih tahu dulu sama kamu. Entah melalui mimpi, entah melalui intuisi. Supaya apa? Supaya kamu mengantisipasi, ya. Supaya kamu kayak jaga-jaga. Oh, aku dapat petunjuk nih. Di intuisi, kata hati, atau dari mimpi, kayak akan terjadi begini, begitu. Firasatku gimana gitu ya, sama si ini, sama si itu. Ya udah, kamu jaga-jaga, ya, antisipasi. Oh, berarti kedepannya aku harus begini, kedepannya aku harus berperilaku seperti ini, seperti itu, ya, untuk mencegah hal-hal buruk gitu ya, untuk mencegah hal-hal yang membahayakan gitu. Pokoknya kayak ya udah, seajaib itulah. Jadi sesuatu yang mau terjadi, kamu akan tahu dulu sebelum terjadi, ya. Itu sih, ya, betapa baiknya ilahi, ya, betapa baiknya Tuhan ke kamu. Ya karena kamu orang-orang pilihan, jadi kayak udah dapet jawaban duluan sebelum jadi kenyataan, ya. Jadi ya bersyukurlah. Oke, terus jika kamu sudah berusaha perjuangkan, pertahankan, atau perbaiki hubungan, namun nyatanya kamu tidak dianggap ada, mungkin takdirmu bukan mereka. Kamu pantasnya berada di tempat di mana kamu dihargai, ya. Tuh, catat ya, ingat. Dicatat, diingat, kayak gitu. Kalau kita ya udah berusaha nih, berusahalah, perjuangkan, pertahankan hubungan, relasi, silaturahmi sama dia, mereka, teman, keluarga. Ya gimana lah supaya semua damai-damai saja, ya kan? Ternyata kita tidak dianggap say. Ternyata kita ada ya, tidak dianggap sampai sekarang, atau belum dianggap sampai saat ini. Tapi ya udahlah ya, mungkin itu bukan takdir kita, itu nggak sefrekuensi sama kita, itu bukan terbaik untuk kita. Ya udah, kita pantasnya gimana? Ya beradalah di tempat di mana kita dihargai, ya. Beradalah di tempat di mana kamu dihargai, ya. Tuh. Jadi sebenarnya ya kamu itu berharga loh. Cuma salah tempat aja. Salah tempat dalam artian orang-orang di tempatmu tidak menghargaimu. Gitu. Jadi ya udah, posisikanlah, letakkanlah dirimu di tempat orang-orang menghargai kamu, ya. Terus orang yang keras perlahan akan mendekat ke kamu karena mereka sadar bahwa dunia ini butuh orang seperti kamu yang lembut akan cinta dan kasih sayang. Wah, gemoy bingit ya. Jadi gitu guys. Kalau ada orang keras hatinya, keras kepala, itu perlahan akan mendekat loh ke kamu, ya. Nanti terima ini mujizat seperti ini. Dan ada kebenaran di peristiwa ini, ya. Kebenaran bahwa ya mereka-mereka itu sadar bahwa dunia ini butuh orang kayak kamu. Alam semesta ini butuh sosok seperti kamu karena kamu lembut akan cinta dan kasih sayang. Kamu penyayang, gitu. Terus tidak selamanya keluarga adalah segalanya. Terkadang perlu diberi jarak agar mereka belajar untuk menghargai kehadiranmu, ya. Ini teruntuk yang ada drama-drama ya dengan keluarga, saudara. Jadi memang sih tidak selamanya keluarga adalah segalanya, ya. Terkadang kasih jarak, ya, beri jarak, jaga jarak gitu. Supaya apa ya? Ya supaya mereka belajar menghargai kehadiranmu. Ya seperti itu sih. Oke? Apabila ada temanmu yang tidak menganggap kamu, itu pertanda bahwa kamu disadarkan untuk realistis.
bahwa ada orang yang bisa menjauh saat dia tidak lagi memerlukan kamu, ya. Jadi realistis. Jadi bentar lagi ada mujizat untuk realistis. Ya, ya udah, ini realitanya, kenyataannya, faktanya gitu. Jadi kalau ada teman nggak menganggap kamu, ya mungkin udahlah, udah pertanda kamu tuh realistis aja, ya. Ya memang orang-orang itu kalau ngejauh itu berarti nggak butuh kita, ya, nggak perlu lagi sama kita. Ya udah, buatlah dirimu berharga supaya kamu dibutuhkan, buatlah dirimu berkualitas supaya kamu diperjuangkan, atau apa ya, lebih kayak mengandalkan diri sendiri. Jangan ketergantungan dengan siapapun, jangan ketergantungan dengan teman juga, ya, karena ujung-ujungnya yang totalitas sama kamu ya dirimu sendiri, ya kan? Oke. Terus ya. Oke. Ini semoga ya ada mujizat tentang kelimpahan. Ya, diaminkan ya. Semoga ada kelimpahan rezeki. Ya, apalagi kalau kita udah putus asa, gelisah, mikirin uang. Semoga ya, ini ada kelimpahan tentang uang ya, tentang duit. Ada ini mungkin nggak sampai sih 30 hari lagi ya, aku rasanya. Ada yang nggak sampai sebulan lagi. Semoga ada kelimpahan rezeki. Ini bisa juga kelimpahan cinta, kelimpahan kasih sayang, ya. Jadi penuhi dirimu dengan cinta, penuhi dirimu dengan kasih sayang. Ya, tebarkan cinta, tebarkan kasih sayang, dan akhirnya kamu disayangi, kamu dicintai, ya. Ya, ada aja suka sama kamu nanti, ada aja yang kayak baper, bawa perasaan, atau berperasaan lagi lah sama kamu. Tuh. Ada juga mujizat tentang nanti ada bermunculan ya seseorang atau beberapa orang gitu. Ada nanti entah komunikasi atau kedatangan seseorang, bisa juga beberapa orang. Tiba-tiba kamu di chat ya, tiba-tiba kamu ditelepon, tiba-tiba ada pesan kering-kering gitu. Pesannya entah dari siapa gitu. Ih, tiba-tiba ya si ini, si Ono nanyain kabar aku. Ajaib bingit gitu. Saat aku udah nggak peduli, saat aku udah biasa aja, saat aku udah bodo amat, ya udah ikhlas aja, ikhlasin perjuanganku, saat aku udah diem aja gitu, fokus sama hidupku aja, akunya dicari akhirnya. Ajaib bingit ya. Ada sih. Kayak gitu. Terus aku ngerasa apa ya, mungkin dalam waktu dekat akan ada proses demi proses ya untuk mengajarkan kamu banyak hal. Entah itu mengajarkan dirimu untuk menjaga hatimu, menjaga duitmu, menjaga milikmu gitu ya. Misalnya apa ya, aku pernah kehilangan diriku sendiri ya. Aku pernah kehilangan diriku. Aku selama ini menyerahkan diriku, menyerahkan hidupku untuk dia, untuk mereka. Tapi kayaknya udahlah ya gitu. Aku tidak mau kehilangan diriku lagi. Aku harus jaga diriku. Terus aku pernah sakit hati ya. Ya udah, aku sekarang jaga hati. Gak mau 100% menyerahkan hati. Atau apa ya, aku gak mau terlalu berharap. Supaya jangan terlalu sakit, supaya jangan terlalu kecewa, ya, jaga hati. Sama kayak ya aku pernah kehilangan uang atau keuanganku pernah menurun gitu ya. Ya udah, sekarang jaga keuangan, jaga duitmu ya, supaya duitmu naik lagi, atau berusaha lagi ya untuk meningkatkan keuangan. Tuh. Oke, semoga ya ini ada loh kalian akan bagus soal keuangan atau finansial. Kalau bagus rezekimu, ya bagus lah. Kabar-kabari ya. Ya kalau ada kalian ya nanti, wah bagus rezekinya. Ya udah nggak apa-apa, bersyukur aja ya.
Itu sih. Oke, iya nih bagus banget ya. Terus ada juga nanti keajaiban, mujizat, kebenaran tentang keluarga, family ya. Aku rasanya. Jadi asal kalian tahu ya, family issue ya, isu tentang keluarga. Aku ngelihatnya ini bisa terjadi September, Oktober, November ya, di bulan-bulan yang aku sebutkan ini. September, Oktober, November itu banyak isu tentang keluarga, entah drama keluarga lah, isu-isu kabar keluarga yang gimana lah gitu ya. Cuma aku rasa semua akan baik-baik aja, semua akan pulih kembali nantinya ya. Kalau kita yang ngerasa gimana gitu ya dengan keluarga ya, akhirnya semua akan membaik sih aku rasanya. Oke? Terus apa ya? Ada kebenaran atau mujizat juga ya tentang bagaimana kamu membatasi dirimu. Ternyata membatasi diri, menutup diri itu berfaedah ya. Ada bagusnya gitu. Karena apa ya, kamu fokusnya jadi ke dirimu. Konsentrasimu jadi banyak ya untuk diri sendiri. Kamu jadi fokus kerja, fokus cari duit. Kamu jadi fokus ngelakuin hal-hal bermanfaat ya untuk dirimu. Jadi berkembang, jadi maju hidupmu gitu. Oke. Tada. Langsung aja yo guys. Nah, ini dikatakan di saat kamu berada di titik terendah dan putus asa, maka saat itulah Tuhan akan menunjukkan kuasa agar hidupmu berubah. Yang penting kamu harus semangat lagi untuk berusaha, ya. Begitu. Jadi kalau ada dalam waktu dekat ya, gimana lah, aku berada di titik terendah, udah sangat kecewa, sangat ya gimana lah gitu, terus kayak putus asa. Tapi sebenarnya saat itu ya Tuhan menunjukkan kuasanya, semesta menunjukkan kuasanya untuk mengubah hidupmu, akan diangkat derajatmu, akan diangkat level hidupmu. Ya kamu akan terangkat gitu ya. Jadi kalau kita di titik terendah itu udah paling rendah, jadi nggak ada lebih rendah gitu. Jadi kalau sudah di titik terendah berarti udah saatnya itu akan diangkat ya. Kamu akan diangkat, jadi hidupmu akan lebih baik ya. Amin ya. Tuh, yang penting kamu semangat lagi lah, bangkit lagi untuk berusaha lagi ya. Jangan putus asa gitu guys. Terus kamu juga akan dapat mujizat untuk hidup teratur, makan teratur, mandi teratur, kerja teratur, tidur teratur, dan bergaul juga teratur ya. Jadi bentar lagi ada mujizat, kayak ajaib banget ya. Ajaib banget. Aku biasanya gimana gitu hidup aku ya. Ya udah bentar lagi kamu juga dapat mujizat tentang hidup teratur. Kamu akan disiplin gitu. Kamu akan disiplin terutama soal waktu ya, soal duit juga bisa. Kamu akan disiplin kayak ya makan teratur, mandi teratur, jaga kesehatan kan teratur lah gitu ya. Kerja sama istirahat teratur, bergaul, bersosialisasi juga teratur ya. Ada waktunya membuka diri, bersosialisasi, tapi ada waktunya batasi diri, menutup diri ya. Oke, terus orang yang menjelek-jelekkan kamu karena kamu fokus sama diri sendiri, orang itu hidupnya tidak akan lebih baik daripada kamu. Dan dunia akan melihat kamu sudah berjalan di jalan yang benar. Ya, itu. Jadi ada orang mungkin apa ya, menganggap kamu mencintai diri sendiri, berarti kamu egois, bla bla bla. Ya, itu kan beda, ya beda guys. Mencintai diri sendiri dengan egois beda, ya. Kalau egois kan mementingkan diri sendiri gitu,
ya. Tapi kalau mencintai diri sendiri, itu kan kayak kamu hargai dirimu sendiri. Soalnya kamu udah banyak berjuang selama ini, kamu udah banyak berkorban selama ini. Jadi sekarang fokus sama diri sendiri kan nggak apa-apa, ya itu adil kok. Jadi kalau ada orang menjelek-jelekkan kamu karena kamu fokusnya sama diri sendiri, ya lihat aja. Orang itu hidupnya tidak akan lebih baik daripada kamu. Dan dunia akan melihat kamu sebenarnya sudah berjalan di jalan yang benar, ya. Jadi mencintai diri sendiri itu nggak salah, gitu guys. Terus sebentar lagi satu persatu akan mendekat karena akhirnya menyadari intuisimu hebat. Tutur kata dan tindakanmu banyak benarnya, ya. Jadi bentar lagi ada satu persatu orang mau cari kamu. Karena apa? Karena intuisimu hebat, firasatmu bagus, feelingmu tajam, ya. Jadi ada nanti mengakui spiritualitasmu tinggi, ya, hebat. Jadi kayak ada mengakui, iya juga ya, yang kamu bilang itu benar loh. Tindakanmu, keputusanmu itu benar, ya. Keputusanmu untuk move on itu benar ya. Contohnya ya, contohnya kayak gitu. Terus ada pertemuan spesial menjelang akhir tahun ini dan kamu akan menjalin hubungan atau relasi yang spesial dengan orang yang ditemui ini, ya. Jadi ada kayak gitu. Ada nanti pertemuan ini seperti mujizat ya. Kok bisa gitu? Ya lihat aja nanti ya. Ada pertemuan spesial menjelang akhir tahun ini. Terus kamu nanti bisa menjalin hubungan, menjalin relasi yang spesial sama orang yang mau ketemu ini ya. Ya mungkin nanti kamu makin deket lah sama dia, sama mereka. Tuh. Terus berusahalah atau bekerja keraslah sambil berkata-kata positif di dalam hatimu. Maka satu persatu harapanmu akan terwujud ya. Istilahnya afirmasi supaya manifestasi. Artinya yaitu kamu berusaha bekerja keras sambil bicara yang positif ya untuk diri sendiri. Berkata-kata yang positif di dalam hatimu kayak yang penting aku udah berusaha. Aku yakin hasilnya luar biasa, atau aku udah bekerja keras. Aku pasti mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya udah satu persatu harapanmu akan terwujud. Yaitu artinya kamu jangan putus asa, jangan menyerah gitu ya. Oke. Terus, nah langsung aja ya. Oke. H G P Z Y F W B E U T D K R SALIM, ya kan? Oke. Ada Oktober, Februari, September, Juli, Agustus, April, Juni, dan Desember. Oke. Nah, terus di sini ada Virgo, Cancer, Leo, Pisces, Aquarius, Scorpio, Libra, Capricorn. Oke. Kemudian ada Gresik, Nganjuk, Surabaya, Bogor, Garut, Yogyakarta, Jepang, Australia, Papua, Kudus, Lumajang, Manado, Medan, Balikpapan, Palembang, Pekanbaru, Aceh, Eropa, Gorontalo, Pontianak, Banjarmasin, Pangkal Pinang, Padang, Denpasar, Palu, Jakarta, Pandeglang, Tangerang, Blora, dan Malang. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya.
Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.